Pada hari ini Partai Buruh bertemu dengan komisioner, saya komisioner ya, komisioner Bawaslu, langsung dipimpin oleh Pak Rahmat Bagja, Ketua Komisioner Bawaslu, Ketua Bawaslu RI. Ada 3 anggota lainnya, Pak Toto, Bu Roli, dan Pak Fuadi, yang didampingi oleh Sekretariatan. Dalam kesempatan ini Partai Buruh menyampaikan pada Bawaslu tentang satu, demokrasi yang sehat akan menghasilkan outputnya anggota legislatif dan eksekutif yang sehat. Kalau anggota legislatif dan eksekutif sehat, maka bisa dipastikan kesejahteraan akan meningkat. Itu sudah dibuktikan di negara-negara yang sudah maju dan modern. Nah, demokrasi yang sehat kami sampaikan ada 3 unsur yang terkandung. 1, pemilu bersih. Pemilu bersih. 2, pemilu anti uang. Jadi 1, pemilu bersih, 2, pemilu anti uang, dan yang ketiga, pemilu jujur dan adil. Nah, itulah yang kita sampaikan pada Bawaslu, agar Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu di samping KPU dan DKPP memerankan peran demokrasi yang sehat dengan pemilu bersih, pemilu yang jujur dan adil, dan pemilu yang anti uang. Oligarki partai politik di parlemen sekarang ini sangat dirasakan oleh kaum kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, ya, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Itu mengakibatkan kesejahteraan menurun, bahkan terabaikan. Omnibus Law adalah salah satu produk dari pemilu yang tidak sehat, karena oligarki partai politik sangat menguasai parlemen dalam mengambil keputusan. Bawaslu merespon dengan baik, bahkan menyatakan akan menjadi penyelenggara pemilu sebagaimana yang diharapkan, yaitu demokrasi yang sehat, pemilu bersih, pemilu anti uang, dan pemilu jujur dan adil. Yang kedua, dalam kesempatan ini juga sebagai Presiden Partai Buruh, saya ingin menyampaikan bahwa Partai Buruh pada tanggal 15 Juni, berarti lusa 15 Juni 2022, akan melakukan aksi 10.000 buruh se-Jabodetabek akan aksi di depan gedung DPR RI pada tanggal 15 Juni. Isu yang diangkat adalah 1, tolak undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau kita kenal dengan Undang-Undang P3 yang sudah mengalami revisi. Karena tidak melibatkan partisipasi publik dalam revisinya, dan juga cacat hukum dan akal-akalan hukum, karena hanya untuk memasukkan Omnibus Law sebagai salah satu metode dalam sistem hukum di Indonesia, tapi kebutuhan hukumnya tidak terpenuhi. Isu kedua adalah tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Partai Buruh dihidupkan kembali setelah didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan SHMA karena persoalan Omnibus Law. Hari ini 9 partai oligarki yang ada di parlemen memaksakan kehendaknya bersama pemerintah untuk mengeluarkan dan membahas kembali Undang-Undang Omnibus Law. Nah, pemilu yang bersih itu penting di sini. Pemilu yang tanpa uang menjadi penting. Pemilu yang jujur dan adil menjadi penting untuk 2024. Dalam kasus Omnibus Law, maka kita akan melakukan perlawanan. Isu yang ketiga adalah dalam aksi 15 Juni di DPR RI 10.000 massa buruh menolak masa kampanye 75 hari, karena itu melanggar undang-undang pemilu dilanggar. Dan KPU melakukan kesepakatan. KPU itu lembaga independen yang dibentuk atas nama konstitusi. Dia nggak punya hak dan tidak perlu melakukan kesepakatan dengan DPR dan pemerintah. Toh DPR peserta pemilu, nanti kan jadi peserta pemilu. Bagaimana peserta pemilu yang tidak non-parlemen, yang ada 6 partai? Bagaimana yang 7 partai baru? Nah, ini tidak adil. Nah, kita menolak waktu kampanye 75 hari itu. Dan kalau dipaksakan, kita dudukin KPU. Nah, itu tidak disampaikan oleh Bawaslu. Dan Bawaslu nampaknya akan mempertimbangkan untuk memperdalam tentang kampanye 75 hari yang kita tolak. Yang keempat adalah sahkan rancangan undang-undang
perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT. Karena 17 tahun tidak disahkan sampai hari ini. Kalau Omnibus Law cepat, Undang-Undang KPK cepat. Kalau yang ada sumber-sumber pendanaan cepat. Tapi kalau yang sifatnya perlindungan seperti PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, sangat sulit. Dan yang kelima, memang kita menyampaikan tolak liberalisasi pertanian. Karena WTO atau WTO, World Trade Organization, akan melakukan liberalisasi pertanian. Dan Indonesia kita minta jangan terlibat. Bisa terancam petani kita. Nah, 5 isu itulah yang kita akan bawa pada tanggal 15 Juni, aksi besok. Semua ini akibat produk dari demokrasi yang tidak sehat. Pemilu yang tidak bersih. Tanpa bermaksud menuju partai-partai politik yang sudah ada di parlemen. Kami berbicara output dari keputusan parlemen didasari karena politik uang. Itu yang menggejala. Yang terakhir, tentu kami ingin menyampaikan dalam kesempatan ini dan juga kami sampaikan pada Bawaslu. Bawaslu harus langsung mengambil langkah-langkah, terutama terhadap beberapa hal yang tadi saya sebutkan, di antaranya terkait masa kampanye 75 hari. Nanti Bang Said Salahuddin akan lebih detail menjelaskan. Kami berharap Bawaslu bisa menjadi alat pengawasan yang efektif, watchdog. Ya, jadi tanda petik lah, anjing penjaga terhadap demokrasi yang sehat. Bersama kita. Demikian, dan bila mana ini tidak didengar, ya Bawaslu, KPU akan menjadi tempat-tempat yang pasti sampai 2024 lokasi aksi. Dulu lokasi aksi di Istana dan Kemenaker. Sekarang lokasi aksi di Bawaslu dan KPU. Karena ini partai buruh didirikan oleh 11 elemen. Ada dari Serikat Buruh. Serikat Buruh itu 4 konfederasi besar. Ada ORI KSPSI, ada KSPI, ada KSBSI Serikat Buruh Sejahtera. Kemudian ada KPBI, Serikat Petani Indonesia juga ada di situ, Forum Buruh Honorer juga ada di sini, kemudian juga Urban Poor Miskin Kota ada di sini, Jala PRT juga ada. Ini memang kelas pekerja. Ya, kita dirikan ini partai untuk dihidupkan kembali untuk memastikan perjuangan kelas. Demikian, mungkin Bang Said Salahuddin akan